Ya, baik teman-teman, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjalankan proses bisnis KPR subsidi dengan menggunakan skenario pertama. Ya, namun sebelumnya kita perlu melihat dulu bagaimana proses bisnis dengan skenario yang pertama tersebut. Kita buka saja. Ya, kurang lebih nanti begini teman-teman. Ya, kita mulai sejak pembuatan surat perintah mulai bangun sampai nanti kita tutup dengan pembuatan dokumen berita acara serah terima, gitu ya. Baik. Nah, ini kita sudah di tampilan dashboard ya, di tampilan dashboard ya. Karena ini masih di pembuatan dokumen, itu bisnis proses itu sebenarnya pada wilayah operasional. Jadi teman-teman akan masuk ke menu operasional terlebih dahulu, kemudian ya ini ya ke menu operasional, kemudian kita mencari SPMB surat perintah mulai bangun, kemudian kita create ya, kita create. Nah, kemudian kita perlu mencari terlebih dahulu perumahan yang ingin tujuan ya, alamat perumahan yang ingin kita buatkan SPNB-nya. Misalkan perumahan Jannati Hill Residence ya, Jannati Hill Residence. Kemudian kita filter sampai kemudian muncul tombol create SPNB KPR subsidi. Create SPNB KPR subsidi. Kita tekan saja tombol create SPNB KPR subsidi. Baik, ini sudah muncul ya, pendaftaran surat perintah mulai bangun KPR subsidi ya. Nah, ini sudah paten ya, ini juga tanggal hari ini. Kemudian masa pembangunan, contohkan saja misalkan kita perintahkan nanti kepada bagian sipil di lapangan untuk membangun dalam waktu 90 hari atau 3 bulan gitu ya. Kemudian sistem pembayaran KPR subsidi, catatan SPNB kita kosongkan saja. Batas akhir berita acara serah terima kita simulasikan saja, kalau sekarang itu adalah tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti 3 bulan kita akan mulai, misalkan pembangunan di tanggal 15 Oktober, berarti 1 bulannya tanggal 15 November 2020, 2 bulannya adalah 15 Desember 2020, 3 bulannya adalah Januari tanggal 15 ya, kurang lebih begitu. Tapi perlu kita kemudian kasih sedikit spare waktu karena ya, yang kita tuju adalah batas akhir berita acara serah terima ya, bukan batas akhir serah terima pembangunan ya. Biasanya kita luangkan waktu 2 minggu ya. Kita rencanakan untuk melakukan berita acara serah terima itu tanggal di akhir bulan ya, berarti ada akhir bulan Januari 2021 ya, mungkin di tanggal 29 ya. Nah, ini sudah lengkap ya datanya, tinggal kemudian kita ambil data couplingnya. Ambil data couplingnya yang ingin kita buatkan surat perintah mulai membangunnya secara kolektif ya. Jannati Hill Residence, kita bisa mengklik ya semua. Jikalau kita ingin menghabiskan semuanya sebagai bagian dari pembangunan kolektif ya, semua coupling, atau kita cukup memilih coupling yang ingin kita bangunkan secara kolektif. Misalkan adalah coupling ini atau ini gitu ya. Jadi silakan Anda bebas untuk memilih ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan ini gitu ya. Ada 5, kita anggap saja ada 5 coupling yang akan kita bangun secara kolektif ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Anda bisa memilih 10, 100, 1000 ya, tergantung pada kebutuhan Anda. Ya. Jangan lupa kemudian Anda tambahkan nilai KWK-nya, nilai kontraknya. Misalkan nilai kontraknya untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah masing-masing itu nilainya adalah 70 juta misalkan ya. Nah, 70 juta. Karena memang ada di sini di keterangan di sini pembangunan kolektif nilai KWK per coupling sama katanya. Pilihlah yang memiliki harga coupling yang sama gitu ya. Nah, kebetulan memang harga couplingnya juga memang sama, itu berarti menunjukkan bahwasanya nilai borongannya juga sama gitu ya. Kemudian kita akhiri dengan menambahkan atau menekan tombol tambahkan. Nah, ini sudah kita lihat, kita scroll ke bawah. Ini sudah muncul ya terposting apa yang kita pilih, coupling unit-unit, partner unit-unit yang akan kita bangunkan secara kolektif ya. Kemudian kita tekan tombol submit gitu ya. Anda bisa menghapus ya jikalau ternyata ada kesalahan dalam memosting ya coupling yang ingin Anda bangun secara kolektif ya. Kalau memang tidak ya Anda teruskan dengan menekan tombol submit. Nah, ini sudah data tersimpan teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat di listing ya. Listing ini kita cari yang kolektif. Nah, ini kolektif ya. Untuk pembangunan A29 sudah teridentifikasi dengan baik. A38, A32, A31 dan A39 seperti yang menjadi kebutuhan kita bersama ya secara kolektif. Nah, kemudian ini butuh approval ya, butuh approval dari pemegang akun yang lebih tinggi. Saya informasikan kepada teman-teman bahwasanya yang membuat surat perintah mulai bangun ini adalah sebuah akun khusus yang disebut dengan akun keuangan. Ya, saya ulangi lagi, yang membuat sejatinya yang membuat dokumen surat perintah mulai bangun ini atau SPMB ini adalah sebuah akun khusus yang disebut dengan akun keuangan. Ya, jadi mereka yang akan membuat surat perintah mulai bangun. Ya, nah tadi proses yang kita lakukan tadi ya beberapa waktu yang lalu ya, itu dilakukan oleh seorang akun keuangan. Nah, kali ini keuangan membutuhkan setelah membuat yang menyusun proposal SPMB tadi, dia butuh persetujuan butuh persetujuan dari pemegang akun super admin atau manajer ya. Nah, seorang manajer atau super admin bisa melakukan detail untuk melakukan review terlebih dahulu apakah pembuatan ini sudah benar atau belum ya. Nah, ini dia akan mereview ya. Jikalau benar maka dia akan melakukan back kembali untuk melakukan persetujuan approve gitu ya. Nah, ini sudah di-approve, sudah disetujui ya. Permohonan pembuatan SPMB dari akun keuangan ya untuk coupling A29, A38, A32, A31 dan A39 secara kolektif ya. Oke. Sampai di sini teman-teman yang memegang akun keuangan yang membuat SPMB sudah sukses ya membuat surat perintah mulai bangun terbukti. Dia bisa mencetak dokumen tersebut ya. Kita bisa lihat ya dengan mengklik atau menekan tombol cetak. Nah, ini teman-teman produk output ya, dokumen SPMB yang berhasil dibuat oleh seorang pemegang akun keuangan ya. Ini dia. Secara kolektif ya, secara kolektif ada 5 unit yang akan dibangun secara kolektif. Nomor kolektifnya adalah KO bla 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 ya. Kemudian tanggal SPMB 10/10/2020, masa bangun 90 hari. Tanggal berita acara serah terima direncanakan diserah terimakan tanggal 29 Januari 2021 ya. Ini detailnya, skemanya. Dan kemudian bla 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 ke bawah Anda bisa lihat sendiri ya redaksional isi daripada SPMB gitu ya. Ini terlihat jelas teman-teman kalau kita melihat SPMB ini adalah surat perintah ya kepada siapa? Kepada bagian pembangunan atau bagian sipil
Ini terlihat sekali ya tanda-tandanya kepada yang terhormat bagian pembangunan berdasarkan dokumen di bawah ini dengan data di bawah ini bla bla bla. Ya, demikian ya perintah bangun kepada bagian pembangunan atau surat perintah mulai bangun. Dokumen lanjutan setelah sebelumnya kita membuat surat perintah mulai bangun ya teman-teman. Jadi lanjutannya adalah sebuah dokumen yang disebut dengan kontrak bangunan kafling ya, kontrak bangunan kafling. Silakan Anda ke operasional, kita ke menu operasional, kemudian mencari kontrak bangunan kafling. Nah ini dia, ini sudah ketemu, kita klik saja, kemudian kita create ya, kita create. Nah ini sudah muncul ya listingnya, kita cari saja, kita identifikasi, ya akan kita teruskan pembuatan KBK-nya. Ya ini dia KPR subsidi teman-teman ya, dengan nomornya nomor kolektifnya KOL 000190 ya. Nah, untuk 5 unit yang akan kita bangun secara kolektif ya. Kita tekan saja tombol daftarkan kontrak bangunan kafling. Nah ini sudah muncul digital form ya, yang akan kita isi ya. Kita akan isi, akan kita input kolom-kolomnya. Pertama kita input dulu nama subkonnya. Sebelumnya ini di atas teman-teman bisa lihat ada tombol shortcut ya, tombol bantuan data SPMB. Ya ini hidup ya, kita tekan saja. Nah ini SPMB yang menjadi dasar ya, dasar pembuatan KBK yang sedang kita buat saat ini. Jadi dasarnya adalah SPMB ini ya. Jadi surat perintah mulai bangun kepada kita ya untuk membuat KBK ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini juga bisa membantu nanti ya, bisa membantu isian SPMB ini akan membantu kita untuk mengisi ya, mengisi kolom-kolom yang ada di KBK nanti. Kita close dulu ya. Nah, subkonnya Rudi Jatmiko ya. Masa pembangunan 90 hari ya. Jadi seperti yang sudah diperintahkan di SPMB 90 hari mulai pelaksanaan. Nah ini yang perlu kita cermati dengan baik, masalah mulai pelaksanaan pembangunan gitu ya. Kita perlu membuka SPMB ya. Jadi jadikanlah SPMB sebagai rujukan teman-teman, sebagai referensi ya untuk pengisian kolom-kolom yang ada di KBK. Mulai pelaksanaan itu di sini diamanatkan masa bangun 90 hari ya. Tanggal berita acara serah terima itu 29 Januari 2021. Ini menjadi referensi kita sebagai tanggal referensi kita ya. Kita ingat-ingat tanggal 29 Januari 2021. 29 Januari 2021. Nah, kalau tanggal berita acara serah terima adalah yang diamanatkan oleh SPMB itu 29 Januari 2021, maka kita bisa hitung mundur ya teman-teman. Kita bisa hitung mundur untuk mencari mulai pembangunannya. Berarti itu ke belakang 90 hari ke belakang atau 3 bulan ke belakang. 1, 2, 3 ya. Berarti 28 ya atau 29 Oktober ya, kita selambat-lambatnya diminta untuk membangun. Tapi ingat, kalau kita membangun di tanggal 29 Oktober 2020 kita akan mepet banget dengan nanti pas banget waktunya dengan berita acara serah terima. Oleh sebab itu luangkan ya, kita luangkan kembali untuk selambat-lambatnya menargetkan pembangunan. Mulai pembangunan itu adalah tanggal 15 mungkin, atau tanggal 22 silakan ya, mungkin tanggal 15 ya, 15 Oktober 2020 ya, kita mulai pelaksanaan pembangunan. Batas akhir pelaksanaan berarti 3 bulan kemudian ya. Kalau tanggal 15 Oktober kita mulai, berarti November 2 bulannya di tanggal 15, kemudian 3 bulannya di tanggal 15 lagi. Berarti di sekitar tanggal 15 ya kita akan selesaikan pembangunannya ya. 15 Januari 2021
Kemudian pihak pertama kita perlu input. Pihak pertama berarti adalah kita, ya. Berarti misalkan site manager, atau perlu Anda juga sebutkan juga namanya, ya, itu lebih baik, misalkan Hotman Saragi, ya. Kemudian pihak kedua kita adalah Rudi Jatmiko, ya, ini ya subkon, ya, atau kontraktor atau divisi konstruksi, ya. Kemudian alamat KTP-nya si Hotman, ya, Sleman, Yogyakarta, misalkan. Anda bisa mengisi secara komplit berdasarkan data yang ada di KTP, ya, bisa. Ini untuk Pak Rudi Jatmiko, alamat Bantul, ya, misalkan Bantul, Yogyakarta. Nomor teleponnya ini, nomor telepon Pak Rudi adalah ini, ya. Jabatannya pengawas lapangan, kemudian jabatan Pak Rudi berarti kontraktor, gitu ya. Kemudian kita scroll ke bawah, teman-teman, ya. Ini sudah terlihat listingan coupling yang akan kita bangun secara kolektif, yang akan kita mintakan pembangunan kepada si Rudi Jatmiko, ya, pada Rudi Jatmiko. Kemudian kita tekan tombol lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah muncul rencana pembayaran kontrak bangunan kabling, ya, KBK nomor kolektif Pol 0000190 kabling A29, A38, A32, A31, dan A39. Kita diminta untuk men-skip, ya, untuk menambah skemanya, ya. Untuk menambah skemanya, kita tekan saja tombol tambah skema. Nah, ini muncul pop-up box, ya, untuk kita isi. Nilai KBK 70 juta, sisa KBK 70 juta. Jadi masih utuh, gitu ya. Jadi contohnya ini adalah kesepakatan kita dengan si Pak Rudi Jatmiko mengenai skip pembayaran, ya. Bagaimana cara kita membayar 70 juta ini, ya, dan kapan pembayaran itu, ya. Saya ulangi lagi, ini sesi di mana kita sedang membuat, ya, men-skim rencana pembayaran utang konstruksi kita kepada si Pak Rudi Jatmiko, yaitu tentang berapa nilai-nilainya dan kapan dibayarkan, gitu ya. Berapa kali terminasi pembayaran kepada Rudi. Jadi murni ini adalah kesepakatan kita dengan Rudi Jatmiko, dengan pemborong sebelumnya kita tuangkan di sini, ya. Contohnya adalah kesepakatannya termin pertama, ya. Targetnya adalah kita akan target 0%, ya. Ini contoh saja, ya, simulasi. Teman-teman bisa isi nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing atau sesuai dengan kebiasaan, ya, kebiasaan yang terjadi di tempat masing-masing, ya. Persentase pembayarannya adalah misalnya kita kasih DP 10%, sehingga dengan otomatis dia akan keluar nilai 7 juta dari 70 juta, itu 10%, ya. Kemudian tanggal rencana pembayaran tadi kita rencanakan kan tanggal 15 Oktober kita mulai bangun, berarti selambat-lambatnya tanggal 14 kita sudah bayarkan, ya, 14 Oktober, ya, 2020. Kemudian kita submit, ya. Nah, ini sudah terposting, ya, untuk termin pertama, ya, target 0%, persentase pembayaran 10%, nilai pembayaran 7 juta, ya. 14 Oktober 2020 tanggal rencana pembayarannya untuk termin pertama, gitu ya. Kemudian kita tambah lagi skema, ya, kita tekan tombol tambah skema, ya, untuk menambahkan termin yang kedua. Nah, ini sudah berkurang, teman-teman. Nilai KBK-nya sudah berkurang menjadi 63 juta. Yang tadinya, yang semula itu 70 juta, gitu ya. Kemudian kita pilih termin, ya, termin kedua maksudnya. Targetnya adalah target pembangunan ke 50%. Target pembangunan 50%, kita akan bayarkan itu misalkan 40%, ya. 40%. Sehingga secara otomatis akan muncul nilai pembayaran 28 juta. Tanggal rencana pembayaran itu berarti kita kira-kira, ya, kita mulai tanggal 15 Oktober 2020 berarti kurang lebih di tanggal 15, ya, atau ya tanggal 17, 16, 17 itu, ya, kita rencanakan pembayarannya, ya. 17 November 2020, ya. 28 juta, kemudian kita submit. Ini sudah muncul, ya, sudah terposting 28 juta pembayaran termin yang kedua. Kemudian skema yang kita tekan lagi tombol tambah skema untuk menambahkan termin yang berikutnya,
Ya, ini sudah berkurang 35 juta teman-teman. Ya, kita tambahkan termin. Kemudian target pembayarannya berarti ini sudah misalkan ya 100%. Persentase pembayaran itu 45% misalnya. Nah, ini sudah otomatis 31.500.000 dia terposting nilainya. Kemudian tanggal rencana pembayarannya berarti di akhir ya, November, Desember, Januari. Itu berarti tanggal 15 selesainya yang tadi kita rencanakan. Kalau tanggal 15 Januari 2021 selesai, berarti kita akan bayarkan sisanya itu di tanggal ya selama-lamanya, mungkin di tanggal 19 Januari 2021 ya. Ini sudah kita submit, tekan tombol submit. Ini sudah terposting ya, 31.500.000 untuk terminasi pembayaran yang ketiga sebesar 45% ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan skema lagi. Ya, tinggal 3,5 juta. Ini 3,5 juta ini adalah nilai retensi ya, nilai retensi. Misalkan kita kita pilih pemeliharaan, jangan lagi termin, tapi kita pilih pemeliharaan gitu ya. Karena ini nilai 3,5 juta ini adalah 5% dari 70 juta yang memang menjadi kesepakatan kita kepada si pemborong, kita akan bayarkan di akhir ya, sebagai waktu pemeliharaan gitu ya. Target berarti sudah 100%. Persentase pembayaran 5%, pas 3,5 juta. Kemudian tanggal rencana pembayaran ya Desember, Januari gitu ya. Kita kesepakatan kita dengan si Pak Rudi Jatmiko, retensi kita bayarkan 1 bulan sejak kita anggap pembangunan itu selesai nantinya gitu ya. Kalau tanggal 15 Januari 2021 kita juga perlu untuk amannya teman-teman, saya rekomendasikan untuk amannya kita mulai sejak berita acara serah terima ya, dari tanggal 29 Januari kita hitung. Misalnya kesepakatan kita dengan si Pak Rudi Jatmiko, retensi kita bayarkan 1 bulan kemudian sejak berita acara serah terima. Jadi kita tidak terjebak pada waktu yang fakultatif ya. Kurang lebih di sini kalau kita rencanakan berita acara tanggal 29 Januari 2021, berarti 1 bulan kemudian berarti tanggal 29 Februari, berarti kurang lebih di tanggal di awal 26 ya, 26 atau 27 Februari 2021 gitu ya. Kemudian kita tekan tombol submit. Nah, ini sudah selesai skema pembayaran utang ya, skema pembayaran utang konstruksi. Rencana utang konstruksi akan kita bayarkan kepada Rudi Jatmiko selaku pemborong atau kontraktor yang kita tunjuk untuk membangun secara kolektif ya, secara kolektif 5 unit A29, A38, A32, A31 dan A39. Kemudian kita akhiri dengan menekan tombol selesai. Apakah Anda yakin akan submit data? Ya, lanjutkan. Nah, ini sudah muncul tombol approve ya, permintaan approve ya kepada super admin atau manajer ya. Kalau barusan tadi kita lakukan itu ya, itu dilakukan oleh sebuah akun yang disebut dengan akun lapangan atau akun sipil ya teman-teman, akun sipil atau akun admin sipil ya. Nah, ini permohonan itu dimintakan kepada super admin atau manajer untuk disetujui ya. Kurang lebih begini ya, kita seorang super admin atau manajer akan melakukan detail ya, melakukan review dengan cara mengklik tombol detail. Dia akan mereview permohonan persetujuan KBK yang dimintakan oleh akun pemegang akun sipil atau admin sipil. Nah, ini yang dilihat yang akan direview oleh seorang super admin atau manajer. Ya. Jikalau tidak ada yang perlu dilakukan editing atau penambahan, dia akan kembali ya, dan kemudian akan melakukan approve ya, persetujuan atau melakukan approve atau persetujuan. Nah, ini sudah disetujui ya,
terbukti dengan munculnya tombol cetak. Ya, sampai di sini maka seorang pemegang akun admin sipil atau akun admin sipil lapangan akan senang karena permohonan persetujuan pembuatan kontrak bangunan kafenya sudah disetujui, ya, terbukti dengan munculnya tombol cetak. Ya, kita cetak saja. Nah, ini dokumen KBK, ya, kontrak bangunan kafling yang berhasil dibuat oleh seorang akun sipil lapangan, ya, atau akun admin sipil, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, detailnya. Nah, ini kolektif, ya, A39 sampai A32, ya. Ini yang kita buat tadi, mulai pelaksanaan tanggal 15 Oktober 2020, selesai pembangunannya Januari 15 tahun 2021, ya. Nilai kontrak 350 juta. Ini maksudnya adalah kolektif, ya teman-teman, atas 5 unit tadi yang kita bangun. Berarti kalau 70 juta tadi masing-masing, berarti dikali 5 berarti 350 juta, gitu, ya. Ini kita bisa lihat, jadi ada 5, ya, ada 5 kafling yang kita detailkan, ya, di sini, ya, di SPMB, di kontrak bangunan kafling. Nah, ini 350 juta untuk 5 unit, ya, 5 unit. Nah, jadi demikian cara membuat kontrak bangunan kafling yang dibuat oleh sebuah akun khusus yang disebut dengan akun pemegang akun sipil atau admin sipil, ya, yang kemudian tadi disetujui, ya, sudah berhasil disetujui oleh seorang super admin. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembuatan dokumen operasional, ya, yaitu dokumen STP, serah terima pembangunan. Setelah sebelumnya kita membuat dokumen KBK, kontrak bangunan kafling, maka kali ini kita lanjutkan dengan pembuatan dokumen serah terima pembangunan, ya. Kita langsung saja, ya, ke serah terima pembangunan. Caranya Anda ke menu operasional, kemudian kita cari STP, ya, STP untuk kita create, ya, untuk kita create. Nah, ini sudah muncul, ya, sudah muncul waiting list, ya, waiting list serah terima pembangunan. Nah, kita pilih saja mana yang akan kita buatkan atau daftarkan STP-nya, ya, dari 5 tadi. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita sudah masuk ke STP, maka STP bisa menjadi dokumen lepasan atau dokumen individual, ya. Jadi tidak seperti dokumen sebelumnya di SPMB dan KBK yang sangat kolektif, maka di STP teman-teman akan melihat bagaimana karakternya akan berubah, ya, menjadi tidak lagi kolektif, ya, alias menjadi individual, ya, jadi individual. Karena begini logikanya teman-teman, ketika kita membuat KBK itu kolektif, betul, ya, memulainya kolektif, tetapi kita lihat tadi 3 bulan, ya, kita buat di KBK itu rencana pembangunan, penyelesaian pembangunan 3 bulan di KBK, ya. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya tidak semuanya 5 unit, ya, 5 unit yang kita rencanakan pembangunan itu bisa semuanya tepat waktu dalam 3 bulan. Ya, saya ulangi lagi, rencananya memang 3 bulan, 90 hari untuk 5 unit ini, 1, 2, 3, 4, 5, ya, yang kita amanatkan di kontrak bangunan kafling. Tapi pada kenyataannya nanti, ya, ketika selesai kan tidak semuanya, tidak dulu semuanya selesai dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, ya. Sebagai contoh, misalkan dari 5 ini hanya 1, ya, atau 2. Untuk simulasi ini 1, ya, kita identifikasi yang A29 tepat waktu 3 bulan, ya, lebih dahulu menyelesaikan pembangunannya. Berarti kita daftarkan terlebih dahulu yang A29, ya, daftarkan STP. Nah, ini pendaftaran serah terima pembangunan, ya, KPR subsidi, ya. Nah, ini ada 2 tombol teman-teman, tombol data SPMB dan tombol data KBK. Ini bisa menjadi rujukan teman-teman untuk mengisi nanti kolom-kolom yang dibutuhkan.
ketika saat ini sedang membuat serah terima pembangunan. Ini hidup, teman-teman bisa buka ya data SPMD. Ini dia. Kita close, kemudian ini data KBK yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, kita close. Kemudian nomor STP-nya ini paten ya, sudah paten. Tanggal STP juga paten. Tanggal hari ini real time ya, tanggal 10 2020. Kalau besok berarti akan tanggal 11. Jadi real time berdasarkan pengisian ya. Nama kapling A29. Ini luas tanah dan luas bangunannya, nilai kontraknya 70 juta. Nah, ini ada kolom yang hidup yang perlu kita isi, batas akhir pemeriksaan ya. Ini kita perlu ya melihat ke data referensi untuk mengisi kolom batas akhir pemeriksaan ya. Caranya adalah kita mengklik tombol data SPMD ya. Nah, kita perlu mencari data ya, data referensi untuk mengisi tanggal pemeriksaan ya, tanggal pemeriksaan. Sorry, kita close dulu ya. Batas akhir pemeriksaan, maksud saya batas akhir pemeriksaan ya. Jadi di STP teman-teman perlu ketahui harus ada sesi pemeriksaan. Jadi kita tidak boleh serta-merta ya membuat STP atas dasar permintaan pemborong ya Pak Rudi Jatmiko. Jadi ini simulasinya ini 3 bulan kemudian ya. 3 bulan kemudian Pak Rudi Jatmiko, pemborong kita, meminta untuk dibuatkan surat pembangunan. Sebagai seorang akun ya, sebagai seorang admin sipil yang baik, seorang sipil yang baik yang mengerti konstruksi dan struktur bangunan ya, teman-teman tidak serta-merta menerbitkan surat terima pembangunan. Teman-teman selaku sipil akan mengecek terlebih dahulu ya, apakah status pembangunan itu sudah selesai dari sisi spesifikasi dan kemudian ya terutama spesifikasinya ya, apakah sudah sesuai. Yang kedua adalah apakah masih perlu terjadi perbaikan ya, apakah masih perlu perbaikan ya. Jika tidak perlu lagi perbaikan, maka Anda perlu membuat surat terima pembangunan tanpa catatan. Tapi jikalau pemeriksaan kita sebelumnya itu butuh perbaikan, maka perlu dilakukan perbaikan. Makanya sesi pemeriksaan itu menjadi sangat penting ya. Sesi pemeriksaan jadi sangat penting ya, sebelum kita memberikan serat terima pembangunan kepada pemborong. Kita menerima pembangunan yang dilakukan oleh pemborong ya. Batas akhir pemeriksaan ya, kita perlu data referensi di SPMD. Kita merujuk ke data tanggal berita acara serah terima ya, 29 Januari 2021 ya, 29 Januari 2021. Kita close dulu. Nah, ini maksudnya begini teman-teman, kalau kita klik saja, jadi logikanya begini, 29 Januari 2021 itu di sini berarti ya. Nah, kalau kita menyelesaikan pembangunan itu tanggal 15 tadi ya, 15 Januari 2021, dan kita punya rencana juga ya menyerahkan unit bangunan kepada konsumen di tanggal 29 Januari selamat-lambatnya kepada, saya ulangi lagi, kalau kita ya menerima hari ini ya, menerima pembangunan hari ini tanggal 15 Januari 2021 gitu ya. Sementara kita juga punya rencana untuk menyerahkan unit bangunan kepada konsumen ya tanggal 29 Januari 2021, berarti kita ya saya ulangi lagi teman-teman ya, untuk pengisian kolom batas akhir pemeriksaan ya, kita klik saja. Kalau logikanya adalah kalau hari ini tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan rencana yang kita buatkan sebelumnya, bahwasanya tanggal 15 ini harus selesai pembangunan ya, 3 bulan ya.
Dan hari ini simulasinya hari ini ada tanggal 15 Januari 2021, tepat waktu ya si pemborong. Kita akan sementara kita juga tahu bahwasanya ada waktu di mana tanggal 29 Januari 2021 kita akan serah terimakan ini kepada konsumen ya. Berarti kita selambat-lambatnya melakukan pemeriksaan batas akhir pemeriksaan itu mungkin di tanggal 26 ya, 26 Januari, karena kita punya waktu 2 hari ya, selambat-lambatnya 2 hari ada waktu krusial untuk kemudian kita selesaikan semuanya nanti final, sehingga tanggal 29 Januari kita bisa serah terima kepada konsumen ya. Kita pilih saja tanggal 26 Januari batas akhir pemeriksaan final gitu ya. Kemudian tanggal pemeriksaan hari ini berarti tanggal 15 ya, tanggal 15 Januari ya 2021. Kemudian status pemeriksaan hari ini ya, ini masih proses tentunya ya. Anda harus diproses ya, jangan selesai ya. Kemudian catatan khususnya tidak ada, strip saja. And then kemudian kita akhiri dengan menekan tombol simpan. Nah ini membutuhkan approval dari manajer atau super admin ya. Seorang super admin atau manajer akan melakukan review dengan cara menekan tombol detail. Oke, jikalau sudah oke semuanya, dia akan back ya, kembali untuk kemudian menekan tombol approve ya. Nah ini sudah sukses ya, pembuatan serah terima pembangunan terbukti muncul tombol cetak ya, muncul tombol cetak. Kita tekan saja tombol cetak teman-teman. Nah ini serah terima pembangunan ya, bangunan rumah antara subkon atau kontraktor kepada developer ya, yang bertanda tangan di bawah ini Hotman Saragi sebagai pihak pertama. Si pihak pihak pertama ini adalah kita ya, yang bertindak sebagai tim pro atau pemberi pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian Rudy Jatmiko selaku kontraktor ya. Ya, dengan ditandatanganinya surat terima pembangunan ini, kedua belah pihak telah saling sepakat dan setuju bahwa pihak kedua menyerahkan bangunan rumah dan dalam keadaan baik beserta kunci rumah kepada pihak pertama bla 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 bawah ya. Jadi ini adalah dokumen completion ya, dokumen apa sih namanya, penyelesaian ya, penyelesaian ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, terus ke bawah ada beberapa dokumen. Nah tentunya Anda akan menaikkan ya, akan menandatangani page pertama ini ya. Ini adalah page utama teman-teman di halaman utama, akan kita tanda tangani ya. Kalau Anda adalah Hotman Saragi, kita akan tanda tangan di page pertama ini kalau hasil pemeriksaan kita pada hari ini tanggal 15 Januari 2021 itu ternyata hasilnya memang perfect ya, tidak ada yang perlu diperbaiki, maka Anda langsung saja menandatangani page pertama ini ya. Saya ulangi lagi, page pertama ini atau halaman pertama ini kita tandatangani kalau ternyata hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu sempurna ya, tidak ada yang perlu kita perbaiki. Saya ulangi lagi, Anda akan menandatangani ya page pertama atau halaman pertama ini ya, jikalau Anda tidak menemukan hal-hal yang perlu Anda perbaiki ya, kita boleh tanda tangani. Tetapi jikalau kita menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dari hasil pemeriksaan hari ini gitu ya, berarti kita perlu ya melangkah terlebih dahulu ya. Jadi Anda tidak perlu menandatangani dulu, kita langkai dulu ya, kemudian kita ke page kedua ya. Nah ini tanggal pemeriksaan hari ini gitu ya, apa yang perlu kita perbaiki. Kita mintakan perbaikan kepada si Rudy Jatmiko gitu ya. Misalkan adalah ini kita cetak ya, ini teman-teman jangan lupa ini kita cetak, jadi memang dicetak ini nanti ya, silakan Anda download ya, kemudian kita cetak gitu ya.
Nah, kemudian Anda lingkari saja, ya. Misalkan yang perlu diperbaiki adalah pada bagian luar dan dalam, eksterior, interior, ya. Pada poin kelima, plafon, ruang dalam, dan teras luar diperbaiki. Anda lingkari saja. Apa saja silakan Anda identifikasi semuanya, ya. Pengecekan fungsi pengoperasian seluruh pintu jendela apakah sudah sempurna atau belum, ya. Fungsi slot segala macam, jikalau belum maka perlu diperbaiki, ya. Misalkan fungsi semua stop kontak belum, ya, perlu diperbaiki, ya. Semuanya juga begitu, ya, atapnya dan segala macamnya. Silakan Anda kemudian checklist atau Anda lingkari hal-hal mana saja yang perlu Anda mintakan perbaikan kepada si Rudi Jatmiko, ya. Karena jangan lupa gitu ya, kita punya waktu yang tidak banyak gitu ya. Karena tanggal 29 Januari 2020 itu kita harus segera serah terimakan kepada si konsumen gitu ya. Nah, kemudian eh, misalkan kita kasih waktu, ya, kita beri waktu kepada Rudi Jatmiko itu adalah 3 hari, ya. Kita beri waktu kepada Pak Rudi Jatmiko untuk menyelesaikan dalam waktu 3 hari, ya, poin-poin yang perlu diperbaiki tadi. Nah, singkat kata kemudian 3 hari kemudian kita akan oke, sebelumnya adalah ini yang tadi ya, tadi yang perlu, hal-hal yang perlu kita perbaiki, kemudian kita berikan catatan pemeriksaan. Saya telah melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan hubungan kualitas bangunan sebelum diserahkan kepada konsumen. Atas hasil pemeriksaan dan kesepakatan bersama, maka dengan ini saya sebagai subkontraktor, ya, harus melakukan perbaikan, ya, bukan menyerahkan bangunan, ya, tapi harus melakukan perbaikan, ya. Ya benar, ya, karena tadi sebelumnya kita sebagai pemeriksa kita melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga catatannya di sini adalah subkon atau pemborong harus melakukan perbaikan, bukan menyerahkan pembangunan, ya. Jadwal pemeriksaan kedua bila ada perbaikan akan dilaksanakan pada, ya. Jadi kita sepakat 3 hari kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Pak Rudi Jatmiko itu kita kasih waktu 3 hari. Jadi kalau hari ini tanggal 15 Januari 2020 itu berarti tanggal 16, 17, 18 Januari ini harus selesai, ya. Tanggal 18 Januari 18 Januari 2021 itu harus selesai. Ini Anda tulis tangan saja karena ini harus Anda cetak sebelumnya, ya. Dicetak kemudian Anda tulis tangan 18 Januari 2021, perbaikan-perbaikan di atas tadi harus selesai gitu ya. Nah, kemudian tiba saatnya 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Januari 2021, tiba saatnya hari ini, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan kedua, final, harapannya final, ya. Harapannya final. Kalau belum final, ya silakan lakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi. Pemeriksaan kedua, ya, kita lakukan tanggal 18 Januari. Anda tulis tangan juga di sini 18 Januari 2021, ya. 18 Januari 2021 gitu ya. Kemudian kita cek lagi, ternyata hal-hal yang perlu diperbaiki kemarin ini sudah selesai semua, sehingga semua di sini nilainya adalah diterima sampai ke bawah, ya. Jadi semua aspek bisa diterima, ya. Sehingga kemudian kita akan tuliskan di sini, catatan pemeriksaan kedua adalah kami telah melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan hubungan kualitas bangunan sebelum diserahkan kepada konsumen, dan kami sepakat untuk menerima dan menyetujui bangunan dalam keadaan baik, ya. Pemeriksaan bangunan dijalankan dan disaksikan oleh, silakan Anda minta persaksian kepada anggota, ya. Jadi demikian teman-teman. Nah, jikalau Anda sudah menyatakan begini gitu ya, menyetujui, barulah kemudian, ya, dokumen pertama ini, ya, page utama tadi, page 1 ini kita tanda tangani bersama Rudi Jatmiko, ya. Anda sebagai Hormat Saragi dan sebagai Rudi Jatmiko sahlah untuk menandatangani halaman utama, karena sudah melakukan perbaikan berkali-kali dan kemudian menyatakan kita terima pembangunannya, alias pembangunan sudah selesai, ya. Tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Demikian cara membuat serah terima pembangunan dari pemborong atau kontraktor atau divisi konstruksi kepada manajemen developer.